Halo. Perkenalkan, saya Rizky Muhammad dengan NIM 105180889 kelas S3. Kali ini saya akan membahas tentang Archimedes, dasar-dasarnya Archimedes, sekaligus sedikit membahas teori tentang interpretasi arsitektur. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas matkul interpretasi arsitektur. Oke, kita mulai ya. EA atau interpretasi arsitektur. Jadi EA ini ya sesuai namanya, artinya itu sebuah arsitektur atau sebuah desain dari suatu enterprise. Nah, enterprise sendiri itu dia bisa berupa suatu perusahaan, suatu organisasi, ataupun suatu lembaga. Nah, ini ada contoh gambar enterprise arsitektur. Dia menggunakan track framework, gambar yang ini. Jadi di enterprise arsitektur sendiri, cara untuk menggambarkan diagram atau arsitekturnya sendiri itu ada banyak cara atau banyak standar. Yang paling populer itu ada TOGAF, The Open Group Architecture Framework. Dan ini gambar yang ini pakai track framework. Jadi setiap framework itu punya aturan sendiri. Misalnya simbol ini artinya apa, panah ini artinya apa, dan lain-lain. Tapi intinya, CA ini dia adalah sebuah praktik untuk menganalisis, mendesain, dan merencanakan suatu enterprise. Yang tujuannya itu untuk membantu supaya strategi bisnisnya berhasil. Karena itu CA ini dia bergantung dari kebutuhan bisnis suatu enterprise. AI ini nantinya dia membantu menggambarkan bagaimana informasi, bisnis, dan teknologi mengalir dalam enterprise. Nah, framework AI ini dia menyatukan orang, data, dan teknologi, lalu menampilkannya supaya hubungan mereka dalam satu organisasi ini bisa terlihat jelas dan bisa dipahami. Nah, seperti di sini dia ada human research, ada orangnya, terus ada ininya tujuan enterprise-nya ada, terus ada node-nya, ini masuknya ke teknologi kayaknya node, ada fungsi port connection, ini udah masuk infrastruktur protokol. Jadi si AI ini dia bisa secara high level yang menampilkan suatu perusahaan secara menyeluruh. Nah, AI ini membantu untuk menstrukturkan proyek dan kebijakan IT di satu perusahaan tentunya untuk menggapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan prinsip arsitektur. Nah, prinsip ini atau proses ini disebut Enterprise Architectural Planning atau EAP. Tujuan EAP sendiri untuk meningkatkan efisiensi, untuk meningkatkan ketepatan dan reliabilitas dari informasi bisnis yang ada di suatu enterprise. Oke, teorinya mungkin cukup ya. Ini yang tadi saya sebutin. Kita langsung ke Archimedes. Jadi Archimedes ini dia sebuah tool atau sebuah aplikasi yang bisa membantu kita untuk menggambarkan EA atau enterprise arsitektur. Ini saya close dulu. Nah, si Archi ini dia bisa di-download di archimedetool.com gratis. Dan setelah diinstal, begini tampilan awalnya. Jadi ada putih di sisi kanan, sisi kirinya ada model outline, kanan di bawah ada properties. Oke, langkah pertama setelah membuka aplikasi, biasanya sih pasti ngeklik new model di kiri, pojok kiri atas. Nah, setelah diklik dia muncul model baru. Nah, satu model ini harus dikasih nama. Misalnya kita kasih nama model test. Nah, setelah dikasih nama itu harusnya di save sih. Ini di save atau Ctrl S.
kita pilih lokasinya. Nah, nanti nama filenya .archimed. Nah, yang di save ini satu model ya. Nah, satu model itu isinya ada view, ada objek. Nah, apa itu view dan objek? Jadi kita bahas objek dulu. Di sebelah kanan ini ada palet. Nah, ini kita pakai untuk menggambar objek-objek ke dalam view. Kalau kita arahin kursor ke objek ini, dia keluar caption yang mendeskripsikan ini itu artinya apa gitu. Misalnya yang ini bisnis aktor, yang ini bisnis role. Dan untuk memakai si objek itu, dia tinggal drag ke tengah. Nah, objek-objek yang di drag ke tengah ini dia udah ada di dalam view. Yang mana view ini yang sekarang ini itu default view. Itu yang ini nih. Saya double klik akan keluar ke sini. Nah, sebelum ke view, jadi si objek-objek ini itu dia selain ada di view-nya, tentu saja ada juga di folder sesuai tipe objek tersebut. Ini kan yang saya keluarin tentang bisnis semua nih, ada bisnis role, function, sama aktor. Dia otomatis masuk ke folder bisnis. Nah, saya misal ubah namanya, aktor ini misal jadi client, secara otomatis yang di sini juga berubah namanya. Begitupun kalau saya misal drag yang ini, application component, dia akan langsung muncul di application component. Action collaboration langsung muncul, dan seterusnya. Nah, apa hubungannya dengan view? Jadi si view ini dia bisa menampilkan beberapa objek saja atau semua objek. Ini saya coba bikin view baru. Saya ulangi. Kita klik view-nya, klik kanan, new Archimed view. Nah, kita kasih nama view-nya misalnya ini organization view. Nah, di sini kosong karena si objek tadi yang saya buat itu cuma ada di view default view. Nah, ini bisa di close. Ngebukanya tinggal double klik aja di yang view. Atau mau memperlebar tampilan bisa di double klik yang judul view-nya di sini. Nah, karena objek itu terikat dengan view, dia bisa di delete. Ada dua cara untuk mendelete objek. Yang pertama itu delete dari view-nya doang, terus ada juga delete dari modelnya. Nah, kalau kita delete dari view-nya doang, misal kita coba delete objek client dari view, itu dia objek clientnya nggak beneran hilang, dia cuma hilang dari view default view, di view yang ini. Kalau objek lainnya saya tambahin lagi ke organization view, dia tetap bisa, pun juga nggak akan berpengaruh ke objek yang ada di view lain. Misal saya delete business role yang ada di organization view, delete from view. Nah, yang ada di default view, business role yang ada di default view ini dia nggak terpengaruh, dia masih ada. Nah, kurang lebih begitu hubungan antara view dan objek. Nah, ini kalau ada tanda bintang di nama view-nya, berarti belum di save. Bisa di save dulu supaya nggak hilang. Oke, lanjut ke bahasan kedua, yaitu ngebahas tentang panah atau konektor dan band atau persimpangan. Sebelumnya saya coba buka dulu model dengan nama model 1. Di sini saya mau nyontek diagram yang udah jadi. Nah, ini customer file data. Saya coba untuk buat ini dari awal ya. Ini saya buat di default view. Yang ini sekarang aku pakai, saya delete from model.
Nah ini kalau delete from model, dia akan hilang dari sini juga. Hilang kan. Atau kalau beberapa yang belum hilang, mungkin bisa langsung di delete dari sininya. Oke, untuk ngebedain ini namanya model test, terus yang saya buka itu model 1. Kayak caranya tinggal kita di palet milih objeknya, misalnya ini bisnis objek. Tadi ada 5. Terus ada juga yang warnanya kehijauan, ini data objek namanya. Nah, untuk ngedit namanya kita tinggal double klik. Ini customer file data misalnya. Ini customer file. Ini customernya. Ini insurance request. Damage claim dan insurance policy. Jadi ini ceritanya diagram yang menggambarkan bagaimana sebab suatu customer dia melakukan klaim di perusahaan asuransi. Nah, untuk terkait panahnya itu pakai yang mana, ini saya nggak akan bahas di sini. Jadi untuk sekarang saya contek aja dulu panahnya ya. Jadi untuk pakai panah, pertama kita klik dulu panah yang mau dipakai, terus klik objek pertama, terus klik objek tujuan. Lebih jadinya gitu. Atau bisa juga kita pakai yang ini, magic connector. Ntar kita milih panahnya di akhir. Saya sih banyak pakai yang ini. Kebalik. Yang putihnya ada di sini ya. Oke, kurang lebih udah jadi. Nah, sekarang untuk mempercantik mungkin ya, karena ini bentuknya masih si panahnya tuh ada yang miring, ada yang lurus. Jadi ada fitur namanya connection router. Ada di menu view connection router. Ya by default ada di manual. Terus kalau kita ubah ke Manhattan, itu ntar dia secara otomatis si panah-panahnya jadi simetris. Nah ini pilihan sih mau pakai yang manual atau yang Manhattan. Kalau saya sih lebih suka yang ini karena kelihatannya lebih rapi. Oke. Sekarang kita bahas viewpoint. Ini udah mirip ya. Nah, ketika kita membuat sebuah view, misalnya saya pakai yang udah ada aja nih. Yang organization view ini masih kosong kan. Nah, ketika kita membuat sebuah view, kita bisa milih atau bisa menentukan si view itu ada di viewpoint apa. Nah, viewpoint menunya di viewpoint. By default dia nggak pakai viewpoint apa-apa. Jadi kita bisa gambar secara bebas gitu pakai semua objek yang tersedia. Tapi kalau misal kita pilih satu viewpoint, misal saya pilih organization, itu kita cuma disediain atau cuma boleh gambar pakai objek yang terkait dengan viewpoint tersebut. Nah di organization sendiri itu cuma ada bisnis aktor, bisnis role, business collaboration, dan bisnis interface. Nah di organization view ini biasanya dipakai atau digunakan untuk membuat struktur organisasi. Ini misal saya mau buat front office.
Di sini itu customer relation, ini intermediary relation. Nah, ini saya masukin misalnya ke front office. Caranya cukup di drag, dipilih terus di drag ke objek yang lebih besar. Nah, akan muncul pop up baru nested element relationship. Nah, ini kita milih relasinya, jadi relasi antara si front office sama si customer relation ini apa. Kalau saya pilihnya sih yang composed relation, jadi si front office ini terdiri dari customer relation. Nah, di oke, terus ya dia udah masuk. Kalau kita drag front office nya, dalamnya juga pasti ikut. Ini sebutnya nested element, ya, nested element relationship. Nah, terus misal saya buat lagi back office-nya. Back office. Ini saya masukin juga. Nah, mungkin terakhir buat yang lebih gedenya untuk nampung dua objek tadi. Misalnya MX company. Nah, sama sih prinsipnya. Kita mau nested seberapa banyak objek pun bisa. Nah, terus kalau mau ngubah warna misalnya yang ini MX company ya, kita ke tab properties yang di bawah ada appearance. Nah, ini ada warna, kita bisa milih. Misalnya saya mau yang lebih kuning, mau yang dalamnya juga bisa, tinggal pilih warnanya di sini. Oke, kurang lebih gitu. Nah, ini si view ini ada di decision viewpoint. Beda sama yang di default view. Kalau di default view dia tetap di non viewpointnya. Jadi satu viewpoint ini dia berpengaruh cuma ke satu view doang. Dia nggak ngaruh ke view yang lain. Oke, next itu saya coba mau buat yang namanya general view atau dimana satu view ini dia bisa memiliki banyak viewpoint gitu, kurang lebih gitu. Ini ada contohnya di model 1. Saya coba buat di model test. Pertama buat view dulu, general view. Terus kita set viewpointnya ke non, ya udah default non sih. Nah, di sini saya mau pakai namanya grouping. Jadi di palet ini ada grouping, ini ngegroup beberapa objek di satu grup. Misalnya infrastruktur. Nah, infrastruktur ini isinya pasti node ya, node. Ini biasanya server farm atau ya kumpulan server. Nah, server itu dia punya isinya yaitu sistem software nih, namanya DBMS alias database management system. Nah, kalau ikutin yang tadi, selain infrastruktur itu ada application, komponen, dan service. Kita bikin grouping lagi, namanya application component. Nah, di aplikasi itu ada komponen namanya CRM atau Customer Relation Management. Terus ada
application service CIS atau customer information system, sistem informasi konsumen. Nah, terakhir ada financial application, jadi aplikasi yang menangani transaksi finansial gitu. Nah, kita kasih panah, misalnya si CRM sama si financial application ini dia ada di server ini atau dia terhubung ke database. Nah, CRM ini dia juga terhubung ke CIS-nya atau sistem informasi konsumen. Nah, di atas aplikasi komponen ada bisnis proses. Nah, kalau kesempitan kita coba view-nya dikecilin dulu, terus kita drag ke tengah. Tadi itu kita gambar belum di tengah berarti. Nah, kita gedein lagi. Nah, sekarang udah muncul scroll barnya. Nah, bisnis proses ini dia pakai yang panah. Ya, benar, bisnis proses ini. Claim namanya ya. Handle claims. Jadi ini masih perusahaan asuransi. Dimana dia ini nested. Jadi cara handle claimnya ada 4 tadi ya. Pertama itu register, section dikit. Nah, supaya gampang bisa dikopas juga, tinggal Ctrl C terus Ctrl V. Oke, bener kan ya? Register, accept, evaluate, terus pay. Panahnya gini semua. Oh, yang ini triggering. Salah. Nah, si aplikasi itu tadi financial aplikasinya dipakai buat pay, buat ngebayar. Terus si CRM atau customer relation managementnya dipakai buat register, buat daftar. Nah, di atasnya itu dia ada klien. Dia pakainya bisnis aktor. Pakai yang ini, bisnis aktor. Namanya klien. Klien dia berhubungan langsung ke serving relation, pakai yang ini. Oke, udah jadi ini diagramnya. Karena kita pakai banyak viewpoint atau banyak komponen, kita bisa ganti-ganti viewpointnya sesuai yang mau dilihat. Misalnya saya mau lihat resource-nya. Oh, nggak ada di sini. Saya mau lihat fisikal. Nah, fisikal kan server, ini fisikal ya, server fisiknya ada gitu. Nah, yang lain ini otomatis diabukan atau di apa ya namanya, sedikit digelapkan gitu, karena si viewpointnya nggak mengandung komponen mereka. Nah, kalau saya pilih bisnis proses, nah server farmnya otomatis digelapkan atau dihilangkan. Yang kelihatan cuma ini doang di prosesnya. Terus kalau mau lihat organization, nah cuma klien doang, karena orangnya cuma klien doang sih, benar. Oke, kurang lebih gitu kalau kita mau pakai banyak viewpoint di satu view. Mungkin sekian presentasi dari saya.
Semoga bermanfaat.